Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua keadaannya? Sehat semua? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Perkenalkan, nama Ibu Neneng Waluya yang akan mengajar matematika wajib di kelas 11 MIPA 1 sampai 11 MIPA 6. Nanti untuk kelas 11 MIPA 7 dengan Ibu Indah. Pada pelajaran matematika wajib, untuk semester ganjil, kita akan belajar tentang yang pertama, induksi matematika, yang kedua, program linier, yang ketiga, matrik, yang keempat, transformasi geometri, yang kelima, barisan dan deret. Ada 5 sub pokok yang akan kita pelajari pada semester ganjil. Untuk yang pertama ini, kita akan belajar tentang induksi matematika. Pada induksi matematika, ada kompetensi dasar dibagi dengan 2. Untuk kompetensi dasar yang pertama, 3.1, menjelaskan metode pembuktian langsung, tidak langsung, kontradiksi, dan induksi matematis. Untuk 3.2, menggunakan metode pembuktian untuk menguji kesahihan pernyataan matematis. Dari kompetensi dasar itu, maka indikator yang harus kalian capai, kompetensi yang harus kalian kuasai, yang pertama, memahami tentang pembuktian tak langsung. Yang kedua, menjelaskan tentang pembuktian tak langsung. Yang ketiga, menerapkan pembuktian tak langsung dalam pembuktian suatu pernyataan. Yang keempat, memahami tentang pembuktian secara induksi matematika. Yang kelima, menjelaskan tentang pembuktian secara induksi matematika. Dan indikator yang terakhir, menerapkan pembuktian secara induksi matematika dalam pembuktian suatu pernyataan. Untuk pembuktian dalam matematika, semuanya ada 3 cara. Yang pertama, pembuktian secara langsung. Yang kedua, pembuktian secara tidak langsung. Yang ketiga, pembuktian secara induksi matematika. Ini untuk pembuktian yang pertamanya sering kalian lakukan. Untuk yang pembuktian tak langsungnya itu, misalkan seperti ini. Pembuktian langsung itu misalkan untuk sin kuadrat X tambah cos kuadrat X, dia akan bernilai 1. Ini mungkin kalian udah belajar di trigonometri pada matematika minat. Ini untuk pembuktian secara langsung, seperti itu. Atau untuk logaritma A tambah logaritma B sama dengan logaritma. Kalau untuk operasi tambah pada logaritma, berarti logaritma A tambah logaritma B menjadi logaritma A dikali B. Itu untuk pembuktian secara langsung. Ini untuk yang pertamanya. Untuk yang keduanya, untuk pembuktian secara tidak langsung, kalian harus benar-benar perhatikan penjelasan seperti ini. Ini untuk contohnya dulu. Contoh. Ini untuk pembuktian yang nomor 2 secara tidak langsung. Buktikanlah bahwa akar 2 adalah bilangan irasional. Ini kalian harus menggunakan logika kalian berjalan. Kalau pada ilmu matematika selalu 2 tambah 2 pasti 4. Tapi kalau nanti kalian masuk misalkan ke dunia sosial dan yang lainnya, 2 tambah 2 dia tidak akan selalu 4. Jadi ada beberapa kemungkinan. Tapi semuanya bisa dibuktikan secara rasional. Untuk buktikanlah bahwa akar 2 adalah bilangan rasional. Kita andaikan. Kita berandai. Siapa yang suka berhayal? Ini pada materi ini hayalan sangat berguna. Kita mengandai-andai. Andaikan bilangan
akar 2 bukan bilangan irasional. Bilangan akar 2 bukan bilangan irasional. Padahal pernyataan awalnya buktikan bahwa akar 2 adalah bilangan irasional. Maka pengandaiannya ambil yang bertolak belakang. Bilangan akar 2 bukan bilangan irasional, tetapi bilangan apa? Oke, tetapi bilangan rasional. Dengan demikian, maka akar 2 sama dengan M dibagi N. Dengan M dan N adalah bilangan bulat yang tidak mempunyai faktor persekutuan. Maka akar 2 sama dengan M per N, kuadratkan kedua ruas. Sehingga akar 2 dikuadratkan sama dengan M kuadrat per N kuadrat. Maka 2 sama dengan M kuadrat per N kuadrat. Dari sana. Sehingga di sini dapat bahwa M kuadrat sama dengan 2N kuadrat. Berarti di sini kalau begitu M kuadrat bilangan apa? M kuadrat bilangan anggota bilangan genap. Karena M bulat, M bilangan bulat, maka M kuadrat bilangan bulat. Mohon maaf, di sini adalah bilangan genap. M-nya genap. Karena M-nya bilangan bulat dan M ini adalah bilangan sehingga didapatkan maka M bilangan genap ditulis M sama dengan 2K dengan K bilangan bulat. Jadi M kuadrat sama dengan 2K kuadrat sama dengan 4K kuadrat. Jadi 2N kuadrat sama dengan M kuadrat sama dengan 4K kuadrat. Berarti N kuadrat sama dengan 4/2K kuadrat sama dengan 2K kuadrat. 2K kuadrat adalah nilai dari N. 2K kuadrat adalah nilai dari N kuadrat. Berarti N adalah bilangan genap. Karena N bilangan bulat dan N kuadrat bilangan genap juga, maka N adalah bilangan genap. Jadi karena M-nya genap,
dan N genap, maka ini M dan N mempunyai faktor persekutuan. Pernyataan ini kontradiksi atau berkebalikan atau berlawanan dengan yang dimisalkan atau diandaikan di awal. Yang dimisalkan yaitu M dan N adalah bilangan bulat yang tidak mempunyai faktor persekutuan. Dengan demikian, kesimpulannya pengandaiannya menjadi salah. Berarti akar 2 bukan bilangan irasional. Kesimpulan akhir, akar 2 adalah bilangan irasional. Oke, itu untuk pembuktian secara tidak langsung. Silakan kalian nanti pelajari step by stepnya. Kalau tidak paham, boleh wapri di grup. Tidak per japri, langsung di grup. Biar teman-teman yang tidak paham pun bisa langsung menyimak di grup tersebut. Yang terakhir untuk pembuktian secara induksi matematika. Secara induksi ini ada tahap-tahapannya. Ini langkah-langkahnya. Yang ke-1, cara yang ke-1-nya, buktikan bahwa rumus teorema tersebut benar untuk N sama dengan 1. Langkah yang keduanya, mengasumsikan bahwa rumus atau teorema tersebut benar. Mengasumsikan bahwa rumus atau teorema tersebut benar untuk N sama dengan K. Langkah yang ketiganya, membuktikan bahwa rumus atau teorema tersebut benar untuk N sama dengan K tambah 1. Kita masuk ke contoh. Contohnya, perhatikan ya. Contohnya, buktikan dengan induksi matematika bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah bla 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 tambah N sama dengan 1/2 N kali N tambah 1.
Kita buktikan ya. Bukti. Oke, langkah satunya tadi apa? Langkah 1 untuk benar N sama dengan 1. Ini berarti N-nya sama dengan 1. Berarti kita buktikan jika untuk N sama dengan 1, maka 1 tambah 2 tambah 3 tambah bla 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 tambah. Lihat suku terakhir, N diganti dengan 1 sama dengan 1/2. Di sininya kali 1. Ini 1 tambah 1 berarti 1 sama dengan 1/2 dikali 2. Berarti ini 1 sama dengan 1 sama dengan 1. Berarti ini terbukti benar ya untuk langkah satunya bahwa N sama dengan 1. Untuk langkah keduanya, kita lihat untuk langkah kedua, buktikan untuk langkah keduanya, buktikan untuk N sama dengan K. N sama dengan K. Maka untuk N sama dengan K, berarti sini 1 tambah 2 tambah 3 tambah bla 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 ditambah. Ganti kembali N-nya dengan K. K di sana adalah masih bilangan K bulat. K sama dengan 1/2 K. Ini K ditambah 1. Maka ini pun terbukti. Kita hanya mengganti variabel K. Ini untuk N-nya tadi diasumsikan dia bernilai untuk N sama dengan K. Berarti nilai N diganti dengan nilai K. Ini untuk langkah ketiganya. Langkah ketiganya buktikan untuk N sama dengan K plus 1. Maka ada 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah N sama dengan 1/2 N kali N tambah 1. Ini menjadi, berarti yang N ini kita jadi K tambah 1 sama dengan 1/2. Ini K tambah 1 tambah K tambah 1. Sehingga sama dengan 1/2 K kali K tambah 1 ditambah 1/2 kali 2 kali K tambah 1 sama dengan 1/2. Ini jadi K masih K tambah 1 tambah ini setengah K tambah 2 K tambah 1 menjadi K tambah 1. Berarti ini menjadi sama dengan setengah kali K tambah 1 kali K tambah 2 sama dengan, kita kembalikan. Tadi kan K tambah 1 itu adalah N. K tambah 1 adalah N. Berarti ini setengah N. Ini menjadi K tambah 1. Ini dirubah menjadi K tambah 1 tambah 1. Berarti untuk K tambah 1 adalah N tambah 1. Berarti terbukti. Untuk pembuktian 3 pun terbukti untuk K N sama dengan K tambah 1. Di hasil akhir mendapatkan setengah kali N dalam kurung N tambah 1.
Berarti semua langkah-langkahnya terbukti. Ini untuk pembuktian pada matematika. Sampai sini materinya. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Untuk latihan soal nanti akan difotokan di WAG. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.